Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta, Bapak, Ibu, teman-teman yang telah hadir pada webinar hari ini. Oke, sebelumnya pada webinar minggu lalu, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang sudah join ya, sudah join mengenai mengenai Leader Wingtra. Nah, pada minggu ini akan membahas mengenai Campbell Scientific dipadukan dengan monitoring solution. Oke, mungkin peraturannya sama seperti sebelumnya, yakni apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom Q&A dan nanti akan dijawab secara paralel oleh pemateri kita pada sore hari ini. Kemudian untuk di tengah-tengah webinar akan di-share daftar hadir yang silakan Bapak Ibu bisa isi terlebih dahulu. Dan di sesi terakhir akan ada kuis yang akan ada special gift dari Hidronav. Jadi silakan diperhatikan baik-baik paparan yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini. Kita sapa dulu para pemateri kita, apakah sudah siap Bapak Ruli dan Bapak Torikul? Halo Mbak Monik. Halo. Oke. Baik, kita perkenalkan satu-satu ya untuk pemateri kita pada sore hari ini. Bapak Torikul, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan disapa para peserta kita pada sore hari ini. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri ya Bapak Ibu semua yang belum ada beberapa mungkin sudah kenal ya. Ada teman-teman yang sudah berinteraksi sebelumnya. Tapi untuk yang belum kenal mungkin masih memperkenalkan diri nama saya Torik Huda. Bisa dipanggil Torik, Kul atau Huda. Terus saya selaku di divisi Marine sebagai Solution Supervisor, Marine Environment Solution Supervisor ya. Terus mungkin segitu dulu ya. Nanti mungkin kita bisa lebih banyak diskusi pas ketika sudah ini dengan Mas Ruli dan kawan-kawan. Balik ke Mbak Monika. Baik, Bapak Ruli bisa memperkenalkan diri dan menyapa para peserta terlebih dahulu. Ya, ya terima kasih Bang Monik. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Ruli Mudika Putra. Saya bekerja di PT Hidronav Tadika Tama sebagai technical support yang mengurusi solusi-solusi untuk monitoring. Saya bisa dipanggil Ruli, ya Ruli aja sih, nggak ada panggilan yang lainnya. Uh, Ya sambil nunggu ngabuburit ya, kita sharing-sharing di sini. Semoga semuanya happy dan enjoy ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Monik. Ya, siap. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Torikul mengenai Campbell Scientific dan detailnya akan seperti apa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Siap, terima kasih Mbak Monik atas waktunya ya. Ini lumayan sudah pesertanya. Saya coba langsung share screen saja. Ya. Jadi kalau di sini kami bisa sampaikan bahwa apa namanya di sini Insya Allah kita dalam rangka Ramadan ya ngabuburit kita akan ngobrol tentang banyak tentang monitoring environment ya mulai dari weather, hidrologi dan segala macam. Namun di sini tentunya kita membawakan solusi dari Campbell Scientific juga ya selaku logger untuk apa namanya untuk device yang mungkin sudah beberapa kenal dan juga beberapa familiar juga. Nanti kita coba kombinasikan dari Campbell Scientific ini dengan sistem monitoring dari Trimble 4D atau T4D. Nanti saya coba gimana ajak dengan Mas Ruli juga untuk lebih dekat, lebih mengenal sistemnya seperti apa. Sebelumnya mungkin agendanya nanti ke depan kita bisa uh,
agenda hari ini ya, mungkin kita akan sekedar sharing juga mengenai Campbell Scientific secara basic knowledge-nya apa, dia produk apa aja, terus mungkin nanti bisa fungsinya sebagai apa aja, terus kemudian kita akan coba berdiskusi mengenai sensor dan aplikasi. Terus dengan adanya teknologi internet kita bisa coba apa sih yang bisa kita lakukan antara Campbell dan juga IoT teknologi ini nyambung ke solusi-solusi yang ada di teman-teman. Terus kita juga sampaikan study case juga, terus, gimana kita solve project klien ataupun keinginan klien supaya apa namanya menghasilkan solusi yang ini ya menjawab dari kebutuhan teman-teman di lapangan ataupun di instansi. Terus kemudian terakhir nanti ada dari Mas Ruli mengenai paparan tentang monitoring dari Trimble 4D itu sendiri sebagai apa ya dashboard monitoringnya lah ya gitu. Kalau misalkan Campbell kan field device ya, alat yang ditaruh di lapangan. Terus kita punya Trimble 4D yang juga bisa mendisplaykan lah itu apa segala macam, termasuk dengan bagaimana interaksinya dengan sensor-sensor yang lain gitu. Ternyata nanti secara garis besar kita bisa sampaikan sebenarnya bisa saling berintegrasi lah gitu dengan sensor yang selain dari Campbell ataupun device-device lain yang selain dari Campbell. Terus izin kenapa sih kita harus monitoring ya? Pertama mungkin sebelum kita jauh membicarakan mengenai solusi monitoring ini, yang jelas pertama saat ini kita menghadapi ya kondisi lingkungan yang sangat-sangat bervariasi akibat mulai dari perubahan iklim sampai apa namanya ya mungkin anomali-anomali yang kita mungkin saat ini belum ketahui lah gitu ya trennya bakal seperti apa. Tapi mungkin semakin tinggi variabilitasnya, termasuk gempaan, termasuk hidrometeorologi banjir. Terus belakangan ini kita sekarang menghadapi ini ya fenomena unik. Kemarin di Bandung ada kejadian yang menurut klaim salah satu ini dari apa dari ilmuwan dari BRIN menyampaikan itu sebagai tornado pertama di Indonesia gitu ya. Terus ada dari sisi tsunami, dari sisi laut, terus juga ada apa namanya polusi udara dan segala macam. Kita tahu itu semakin mempengaruhi kehidupan manusia ya. Nah, yang kita bisa lakukan salah satunya adalah monitoring. Kenapa monitoring? Karena ya pertama kita ingin memitigasi dan mengantisipasi dari hazard ya atau kerusakan lah. Maksudnya dari sisi apa? Kita akan coba yang bisa kita lakukan dari antisipasi dari si hazard ini apa sih gitu. Pertama, yang penting kita pertama punya maunya dulu nih. Nanti actionnya seperti apa dari informasi monitoring ini. Terus yang kedua juga menjadi data evidence ya. Jadi ada kejadian ekstrim, ada bencana, ada apa segala macam. Kita tahu nih sebabnya apa gitu. Misalkan banjir gitu ya. Oh, ternyata ada curah hujan ekstrim yang mungkin di luar dari kebiasaan gitu. Atau mungkin ada kegempaan atau ada apa tsunami apa segala macam. Ada gelombang tinggi yang bisa kita coba approach ininya apa recordnya lah datanya kita punya. Terus juga bisa jadi menjadi apa namanya dasar untuk decision making ya. Jadi misalkan ada uh, data yang sudah kita miliki ini kita bisa mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa mengantisipasi atau mempengaruhi untuk kedepannya seperti apa gitu ya. Terus yang kedua untuk database ini mungkin juga untuk berfungsi untuk keilmuan ya. Jadi kita dengan semakin banyak data kita bisa menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini ataupun yang di lingkungan kita. Terus juga kita bisa melakukan analisis trennya gitu ya. Misalkan oh ada kecenderungan temperatur naik dalam sekian tahun, ada kejadian ini semakin lama semakin bervariasi. Oh, mungkin kita bisa plot trennya seperti apa atau mungkin bisa jadi prediksi seperti ada dan segala macam. Atau mungkin dengan skala kecil gitu ya, misalkan dari sisi geoteknik, misalkan ada bendungan atau struktur, ada perubahan secara periodik, atau misalkan ada displacement ya, atau istilahnya perubahan yang kecenderungannya tuh
bergerak gitu ya ke arah tertentu. Mungkin itu bisa jadi sebagai antisipasi gitu ya untuk teman-teman. Ya misalkan kalau bencana itu tiba-tiba kayak gempa apa segala macam, tapi kalau yang displacement atau perubahan atau eh, enggak apa perubahan struktur gitu ya atau dari sisi fisik itu ada kecenderungan bergerak, itu bisa jadi sebuah warning juga kadang yang nanti bisa bermanfaat. Terus dari Campbell Scientific sendiri yang mungkin nanti kita sering nyebutnya Campbell aja, itu adalah pabrikan dari data logger ya. Sudah ada 50 tahun, hampir 50 tahun di Indonesia, di dunia ini memproduksi data logger yang sudah banyak juga tersebar di seluruh dunia untuk kebutuhan monitoring ataupun pengukuran di bidang meteorologi, geoteknik maupun lingkungan gitu ya. Terus dari sisi Campbell sendiri karena sebenarnya basicnya adalah core-nya adalah logger, dia bisa memberikan solusi secara tailor-made ya atau mungkin sesuai dengan kebutuhan atau mungkin bahkan bisa diintegrasikan dengan existing system atau existing sensor gitu ya yang sudah dipunyai sama user. Misalkan di sebuah pertambangan di sana sudah ada beberapa sensor-sensor yang bisa kita integrasikan. Nah, dengan adanya misalkan tadi Campbell, terus kita bisa logging di Campbell, terus dengan Campbell tambahan device lagi dengan internet apa segala macam, kita bisa integrasikan dengan eh, tadi Timbul 4D apa segala macam. Harapannya ya bisa saling inilah Pak, saling saling mengintegrasi, saling ini ya apa secara solusi bisa menjadi solusi gitu untuk kebutuhan teman-teman di lapangan maupun di instansi. Terus Campbell juga punya kekuatan besar di ini ya, dia versatil. Jadi dia si loggernya itu mampu membaca dari berbagai macam input ataupun output dari sensor-sensor lingkungan seperti misalkan analog maupun digital gitu ya. Mulai dari analog voltase sampai arus. Juga kalau yang digital mulai dari pulse count sampai SDI 12, RS232, RS485 dan segala macam. Juga Campbell punya protokol internet yang bisa membantu kita berinteraksi dengan device-device IoT ya. Jadi ini salah satunya yang bikin Campbell ini fleksibel gitu ya. Dia bisa berintegrasi dengan berbagai macam brand modem dan segala macam. Kita bisa integrasikan, kita coba untuk akses gitu ya dari jarak jauh dari si logger ini. Terus sedikit memperkenalkan gitu ya. Jadi dari sisi salah satunya ini ada CR1000X ya. Dia logger dari Campbell yang di sini flagshipnya lah, flagship dari si logger Campbell ini. Dari sisi penampilan ini emang kotak hitam agak oldies gitu, udah agak ini ya. Tapi kemampuannya tidak bisa disangsikan lagi karena ya dari sisi ini di sini kita banyak ada lihat panel-panel yang warna hijau ini dia ini analog inputnya ada wiring panelnya ini di sini kita bisa lihat ada banyak sekali yang kita bisa masukkan ke logger ini juga bisa baik maupun analog sensor dari yang 420 mA ataupun yang voltase yang 0 sampai 2,5 volt. Ada juga untuk pulse counter. Jadi pulse counter ini seperti misalkan ini ya apa namanya sensor rain gauge karena dia tipenya tipping bucket, dia akan ngetip satu tip sebagai 47, satu Pak. pulse. Ya, oke lah. Terus ada di sensor ya. Jadi misalkan tadi yang saya sampaikan bisa bentuknya RS232, bisa bentuknya RS485, SDI 12 dan segala macam. Ini salah satu contoh wiringnya ya. Jadi ini satu Campbell CR1000X kita integrasikan dengan berbagai macam sensor. Salah satunya adalah ceilometer. Ceilometer ini untuk mengukur ketinggian awan. Biasanya ini untuk aplikasi di bandara atau penerbangan. Nah, kebetulan di sini kita di helideck ya. Jadi ada klien kami di offshore untuk memonitor kondisi atmosfer
sebelum pendaratan di heli, dia perlu mendapatkan informasi mengenai cuaca di sana ya. Nah, itu ada sensor ketinggian awan, ada sensor angin dan arah dan kecepatan angin, ada sensor visibilitas atau jarak pandang, ada juga temperatur kelembaban, ada sensor gelombang. Jadi untuk di laut kita bisa juga integrasikan dengan berbagai macam sensor water level maupun gelombang. Ada juga sensor tekanan barometriknya sebagai referensi gitu ya. Ini semua dengan solusi Campbell ini kita bisa apa ya in-house gitu ya, maksudnya kita tailor made dan turnkey biasanya. Tailor made itu kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan klien, turnkey kita bisa deliver istilahnya sampai sampai klien tinggal ini aja serah terima kunci aja gitu ya. Jadi semuanya sudah ini nggak perlu klien repot-repot juga gitu untuk mempelajari maupun mengetahui lebih banyak dari sisi ininya apa technical. Ya meskipun penting juga untuk klien mengetahui gitu ya. Terus ini salah satunya kita lanjut ke sensor dan aplikasinya. Di bidang meteorologi kita tentu ada banyak ya aplikasinya dari Campbell Scientific ini sendiri karena memang di bidang lingkungan ini utamanya memang Campbell Scientific adalah di weather station, mulai dari yang basic ya, temperatur kelembaban, terus ada curah hujan, ini bisa kita masukkan juga, ada tekanan barometrik, ada radiasi matahari, ada kecepatan angin dan arah angin. Terus tadi yang di penerbangan gitu ya, ada ketinggian awan bisa kita detect, terus sensor visibility maupun present weather itu terkait dengan kondisi cuaca di saat ini gitu. Misalkan ada kode-kode sih, kode-kode secara ini basic meteorologinya ada di juknisnya WMO gitu ya. Terus di agriculture kita bisa juga pasang sensor terkait soil moisture, soil conductivity, sensor leaf wetness atau mungkin kadar air dalam daun gitu ya. Bisa kita sensor untuk riset biasanya untuk mengetahui perilaku gitu ya ketika mendapatkan air. Di bidang mikrometeorologi atau meteorologi secara skala mikro ini kita bisa juga mengukur flux ataupun transport heat flux maupun carbon flux gitu ya. Dia tuh untuk mengamati aktivitas karbon gitu di suatu wilayah, misalkan di suatu perkebunan ataupun di pertambangan dengan adanya aktivitas manusia dan perkebunan ataupun pertambangan di sana, kita bisa lihat apakah yang tadinya mungkin kalau misalkan kondisinya adalah gambut gitu ya, dia menyerap karbon, dengan adanya aktivitas itu apakah kita bisa mengukur apakah dia itu memancarkan karbon atau menyerap karbon. Juga bisa jadi dasar bagi bagian sustainability untuk mendapatkan data yang lebih akurat atas kegiatan-kegiatan yang mereka sudah lakukan, misalkan untuk mengurangi carbon emission gitu ya. Misalkan di suatu kebun dia sudah melakukan berbagai macam action untuk mereduksi karbon, kita ingin bisa lihat hasilnya misalkan dengan penanaman pohon apa segala macam di wilayah yang sudah kita eksploitasi, itu misalkan kita reklamasi apa segala macam, apakah dia sudah kembali ke fungsi awalnya begitu. Ya seperti itu. Terus juga di bagian ini renewable energy ya. Kita bisa juga mengaplikasikan dari Campbell ini untuk untuk di bidang solar energy kita bisa gunakan sebagai alat untuk solar resource assessment karena ada sensor-sensor terkait dengan radiasi matahari ya atau irradiance, baik itu yang global horizontal yang sesuai tegak lurusnya matahari atau sesuai dengan yang tilt yang dipasang ke solar panel secara miring gitu ya. Karena kan solar panel kita pasang miring, kita bisa juga pasang si sensor irradiance itu agak miring. Atau juga untuk mengamati albedo ya untuk pantulan balik dari permukaan tanah yang masuk ke ini yang bisa jadi sebagai sistem energi budget lah energi yang terserap sama terpancarkan balik.
Sama juga untuk soiling atau faktor debu ya. Jadi karena solar panel biasanya itu ditaruh di lapangan dan itu kondisinya tidak terpantau secara rutin tiap hari, kita bisa memprediksi kira-kira dengan kondisi lingkungan yang ada di sana seberapa sering dia terjadi soiling ataupun debu gitu ya. Yang berikutnya kita bisa rekomendasikan berapa kali sih apa namanya si solar panel itu harus dibersihkan gitu ya. Jadi untuk maintenance kita bisa dapat informasinya lebih lanjut. Terus di bidang ini ya apa namanya wind energy, kita bisa bikin wind resource assessment, kita bikin METMAS untuk masang beberapa sensor angin yang tujuannya adalah untuk melakukan studi gitu ya. Di lokasi yang kita pasang ini di ketinggian berapa efektif angin bisa menggenerate sebuah pembangkit listrik tenaga angin gitu ya. Atau mungkin di kestabilan berapa di ini berapa di jam-jam berapa. Jadi nanti kesimpulannya lebih ke data analisis yang mungkin bisa dijadikan sebagai ini ya dasar resource assessment yang tadi dari si Win. Juga mungkin bisa juga untuk monitoring performance powernya. Terus kita lanjut ke bidang hidrologi ya. Di bidang hidrologi sendiri, yang pertama pasti kita akan membicarakan mengenai curah hujan ya. Karena input dari sistem hidrologi yang pertama adalah dari atmosfer ya, dalam bentuk curah hujan. Terus kemudian kita melihat interaksinya terhadap sungai. Dengan adanya sungai dan waduk atau badan air, kita bisa ukur dari parameternya melalui water level. Water level ini nanti bisa kita kalkulasi menjadi debit melalui sistem rating curve, atau mungkin kita juga bisa pasang sensor in situ juga real time untuk flow meter. Jadi ini kemarin kami juga sempat memasang sensor debit ya. Jadi dia punya energi budget lah, apa energi yang terserap sama terpancarkan balik. Sama juga untuk soiling atau faktor debu ya. Jadi karena solar panel biasanya itu ditaruh di lapangan dan itu kondisinya tidak terpantau secara rutin tiap hari, kita bisa memprediksi kira-kira dengan kondisi lingkungan yang ada di sana seberapa sering dia terjadi soiling ataupun debu gitu ya. Yang berikutnya kita bisa rekomendasikan berapa kali sih apa namanya si solar panel itu harus dibersihkan gitu ya. Jadi untuk maintenance kita bisa dapat informasinya lebih lanjut. Terus di bidang ini ya apa namanya wind energy, kita bisa bikin wind resource assessment, kita bikin METMAS untuk masang beberapa sensor angin yang tujuannya adalah untuk melakukan studi gitu ya. Di lokasi yang kita pasang ini di ketinggian berapa efektif angin bisa menggenerate sebuah pembangkit listrik tenaga angin gitu ya. Atau mungkin di kestabilan berapa di ini berapa di jam-jam berapa. Jadi nanti kesimpulannya lebih ke data analisis yang mungkin bisa dijadikan sebagai ini ya dasar resource assessment yang tadi dari si Win. Juga mungkin bisa juga untuk monitoring performance powernya. Terus kita lanjut ke bidang hidrologi ya. Di bidang hidrologi sendiri, yang pertama pasti kita akan membicarakan mengenai curah hujan ya. Karena input dari sistem hidrologi yang pertama adalah dari atmosfer ya, dalam bentuk curah hujan. Terus kemudian kita melihat interaksinya terhadap sungai. Dengan adanya sungai dan waduk atau badan air, kita bisa ukur dari parameternya melalui water level. Water level ini nanti bisa kita kalkulasi menjadi debit melalui sistem rating curve, atau mungkin kita juga bisa pasang sensor in situ juga real time untuk flow meter. Jadi ini kemarin kami juga sempat memasang sensor debit ya. Jadi dia kombinasi antara radar water level dengan surface velocity. Jadi nanti hasilnya outputnya sudah menjadi debit yang sudah apa namanya utuh gitu ya, nggak lagi rating curve ataupun turunan dari rumus gitu. Terus juga ada water quality, misalkan kita ingin mengetahui kualitas air di suatu wilayah, misalkan di bendungan gitu ya, karena mungkin bendungan tersebut berfungsi sebagai penyimpanan air untuk
yang digunakan oleh masyarakat. Nah, itu kita jaga apakah dari sisi eh, pH, DO, dan segala macam itu bisa kita integrasikan dengan logger itu. Terus untuk di bidang marin ya, atau di kelautan ataupun di yang ya marine ya, ada beberapa parameter yang bisa kita juga amati mengenai pasang surut atau tidal ya, mulai dari pasang surutnya itu sendiri maupun juga gelombang. Karena gelombang sama pasut ini sangat-sangat berdekatan ya. Ketika kita mengamati tinggi muka air, kita bisa kadang kalau dengan apa dengan scan rate yang lebih kecil, misalkan di bawah 1 detik, kita bisa membaca pola gelombang juga. Dan kita menggunakan sensor radar gitu ya. Terus di bidang oceanografi kita bisa melihat arus ya, arus laut, arah dan eh, kecepatan atau magnitude. Bisa juga mengetahui conductivity dan temperatur. Bisa juga mengetahui parameter-parameter ya yang mungkin menjadi apa bagian dari parameter yang ada di laut yang sama seperti dengan yang multi parameter yang di danau juga kayak temperatur, terus pH, DO dan segala macam. Juga ADCP ya. Jadi kemarin kita sudah sempat apa namanya listing ternyata ada ADCP juga yang sensornya tipenya bisa masuk ke logger Campbell. Jadi ada sensor ADCP yang dia menggunakan output SDI 12. Kami yakin hal ini pasti bisa terintegrasi karena SDI interface itu sangat sangat mudah lah gitu untuk logger Campbell untuk diinterfacekan, untuk diintegrasikan. Terus, nah ini, jadi ketika kita ngomongin monitoring, tentu tadi sensor-sensor dan aplikasi tadi untuk menjadi sebuah nilai tambah gitu ya yang bisa kita lakukan. Ya, salah satunya adalah monitoring. Ya kita gunakan device-device internet ya, minimal apa ada wireless network ataupun radio telemetri ataupun juga cellular modem maupun LoRa. Jadi banyak ya alternatif yang ada di lapangan yang bisa membantu kita misalkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di lokasi yang alokasinya remote, susah dijangkau dengan jaringan seluler, kita bisa opsi menggunakan point-to-point WiFi maupun LoRa. Terus untuk yang sangat-sangat remote sekali yang membutuhkan ini, kita bisa gunakan radio. Itu biasanya teknologi agak lama, tapi masih reliable kalau misalkan untuk wilayah yang mungkin berbukit, itu sangat-sangat masih bisa diandalkan. Terus berkat internet protokol yang ada di dalam logger, kita bisa telemetrikan data-data melalui berbagai macam tipe internet protokol, mulai dari apa namanya FTP, HTTP, dan segala macamnya. Jadi ini menjadi jalan kita nanti mencoba interaksi dengan Triple 4D. Jadi nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut kemampuan dari kemampuan si logger ini, dia bisa berinteraksi dengan internet protokol ini. Terus juga sebagai device juga si Campbell logger bisa dijadikan sebagai apa namanya sensor ataupun apa device yang saling berinteraksi juga bisa, misalkan dengan protokol Modbus, misalkan dengan SCADA, misalkan sudah ada existing SCADA, kita bisa bikin ininya apa namanya interaksinya gitu ya. Ketika misalkan SCADA request data gitu, terus apa si logger Campbell itu bisa return data yang sesuai dengan ininya diinginkan. Nah, salah satu keunggulannya, jadi dengan dia bisa mempunyai protokol internet yang tadi banyak tadi itu, kita bisa gunakan berbagai macam platform remote control, remote device gitu ya. Kita bisa menggunakan OpenVPN ketika kita bisa gunakan modem gitu ya. Kita gunakan modem, kita bisa buka si logger itu melalui OpenVPN. Bisa juga melalui third party sistem cloud gitu ya, sistem cloud yang dimiliki oleh beberapa vendor di luar sana seperti
Pakbus router dari Campbell Scientific sendiri. Ada juga mungkin dari InConnect ini yang dari modem. Nah dari sini kita bisa teknologi remote ini kita bisa membantu sangat sangat membantu ya ketika teman-teman alatnya kan di lapangan ya. Terus kita lepas gitu aja, kita bisa akses dari jauh, baik untuk download data, setup device, maupun konfigurasi ketika ada update-update segala macam gitu ya. Jadi sangat-sangat membantu dibanding kita harus terjun ke lapangan saat itu juga ketika dibutuhkan gitu. Kita coba cek dulu di lapangan, terus juga bisa memberikan warning juga ya ketika misalkan, oh ini alat nggak connect, kita bisa problemnya apa nih? Oh jangan-jangan emang ada gangguan ataupun mungkin ada teknis-teknis yang ini ya, yang mengganggu gitu. Ini secara garis besar topologi ya atau semacam itulah ya. Ada device di lapangan, kita logging datanya menggunakan logger, baik itu yang punya Campbell maupun yang lain. Kita komunikasikan dengan modem. Nah, modem ini berfungsi sebagai untuk penyambung ya antara yang logger yang di lapangan dengan database yang ada di kantor ataupun site office. Dalam hal ini kita mungkin contohkan sebagai site office gitu ya. Kita bisa bangun sistem di site office ini, baik itu mungkin bentuknya server ataupun yang lain, untuk menyimpan data-data dari si logger. Yang logger bisa di-push melalui HTTP, FTP, dan lain-lain dan macam-macamnya lah. Nah, dari database yang ada di server ini yang kita simpan di dalam sini, kita bisa displaykan menjadi sebuah dashboard monitoring, baik itu menggunakan bawaannya Campbell Scientific yang berbayar maupun yang gratis, atau kita juga bisa bikin custom dashboard. Dan terakhir, ada juga custom dashboard dari software berbayar seperti Trimble 4D yang nanti mungkin kita bahas lebih lanjut. Dari sini kita juga bisa create dari si dashboard tadi, misalkan kita punya IP public, kita bisa akses, kita bisa berikan ini sebagai apa namanya informasi untuk publik gitu ya. Misalkan kita koneksikan dari site office ini ke misalkan di pelabuhan gitu ya, untuk informasi cuaca maupun informasi gelombang, kita bisa tampilkan itu di ini di mana di area-area yang mungkin kebutuhannya untuk publik gitu ya dibanding misalkan untuk internal monitoring gitu ya. Terus selain itu juga kita juga bisa tambahkan dari output dari luar, misalkan data satelit apa segala macam yang ini real time lewat API dan segala macam teknologinya kita bisa integrasikan juga. Nah, kenapa kita memilih produk-produk Campbell Scientific? Yang pertama ya tadi ya yang sudah kita bahas lebih banyak ya. Jadi versatil ya. Kita tinggal tentukan kita mau ngamatin apa di lapangan. Misalkan mau mengamati angin aja gitu ya, kejadian ekstrim angin gitu kan, misalkan untuk offshore rig move apa segala macam, kita bisa nih gain data dari sini dengan memasang sensor angin gitu ya. Ketika misalkan ada kejadian ekstrim, kita bisa logging datanya, kita bisa lihat datanya secara real time. Oh, itu nanti jadi alert ataupun warning untuk operasional gitu. Ataupun yang aplikasi yang lain yang lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi. Terus selain logger, Campbell juga menawarkan apa ya aksesoris yang secara kualitas itu rugged gitu ya, mulai dari enclosure, terus tower dan segala macam, dan juga memiliki opsi untuk expandable terminal. Jadi tadi yang punya CR1000X misalkan itu kurang banyak ya Bapak Ibu, misalkan kita pernah ada kerjaan Pak untuk di geothermal gitu ya. Dia mengamati sebuah sistem perpipaan gitu ya. Dia pasang sampai 50 lebih temperatur sensor sama sensor tekanan. Nah, itu dia maunya jadi satu gitu ya. Nah, ini kita gunakan namanya expandable terminal input. Jadi SDMIO ini kita bisa tambahkan yang tadinya cuman misalkan logger CR1000X itu ada
8 digital input, kita bisa tambahkan ini menjadi 16 input output gitu di menggunakan device SDM ini. Terus selain itu juga pengoperasiannya juga itu benar-benar custom sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ingin data interval berapa detik atau berapa menit atau berapa jam, terus kita pengen datanya dikirim per kapan, sehari sekali, sehari 5 kali atau segala macam. Itu benar-benar custom di programmingnya ya, itu lebih mudah kita bisa atur gitu. Mau bentuknya sampling, averaging atau apa segala macam kita bisa set. Terus dari sisi akses, si Campbell ini sangat mudah ya menggunakan software bawaannya itu sendiri maupun web UI-nya juga ada. Sekarang juga sudah ada mobile device-nya yang ini Loggerlink yang bisa kita download di Android maupun di iOS untuk istilahnya membaca data logger gitu ya. Di situ juga kita bisa download data sama mengirimkan program. Untuk aplikasi yang ekstrim ini Pak ya, misalkan kita mau ngamatin data dengan rate kurang dari 1 detik, kita bisa sampai 1000 Hz atau 1/1000 detik gitu ya. Jadi sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi, tapi memang perlu penambahan memori pasti. Nah ini si Logger Campbell juga menawarkan expandable memory gitu ya, bisa menggunakan SD card dan segala macam. Jadi sangat inilah apa, bisalah memenuhi kebutuhan gitu ya. Terus kami ada sedikit beberapa pengalaman itu kemarin di tahun 2022 ya, kita kebetulan ada pekerjaan ditantang oleh BIG selaku ini ya, Geospatial Agency di Indonesia untuk menghasilkan data pasang surut ya di sini, kait data dengan interval 5 detik ya. Sebelumnya mereka punya sistem yang existing itu mengirimkan data tuh per 5 menit dengan interval data satu menit. Artinya kebutuhannya memang saat ini mereka butuh 5 detik untuk menjadi warning tsunami. Nah, kebetulan kami mendapatkan pekerjaannya, terus dari BIG sendiri juga ada standar minimumnya. Mereka membuat sistem minimal ada 3 sensor untuk pengamatan water level. Dia ada satu sensor pressure dan 2 sensor radar. Nah itu kami coba integrasikan gitu ya. Dan kita olah si data-data dari 3 sensor ini, terus kita dapetin data yang per 5 detik tadi. Dan itu juga ada tambahan-tambahan, misalkan kita bisa bikin menggunakan power management ya. Misalkan kita bisa gunakan solar charge control maupun smart breaker yang bisa kita modifikasi untuk bisa remote on off dari jarak jauh gitu. Juga pastinya untuk mempermudah maintenance kita bisa menggunakan teknologi yang tadi remote tadi, menggunakan OpenVPN, kita bisa gunakan si logger itu dikontrol dari jarak jauh ya, untuk mengedit program, untuk menambahkan offset dan segala macam. Jadi setting-settingnya tidak harus ke lapangan. Mungkin teman-teman di lapangan hanya untuk melakukan pengukuran kalibrasi dan segala macam. Nilai-nilai input bisa diinput dari jarak jauh. Hasilnya kita mengintegrasikan ini ya, 1 sensor water level pressure dari OTT, 2 sensor radar dari Vega, terus kita juga menambahkan informasi solar panel voltage dan battery voltage yang diambil dari Victron MPPT ya. Di sini solar charge controlnya. Ini berfungsi sebagai informasi health-nya si ini ya, health-nya si sistem. Misalkan dia nanti voltase baterainya turun kenapa, terus dari voltase solar panelnya nggak naik di atas 20 volt ketika lagi siang hari, itu kenapa, mungkin nanti bisa disarankan untuk dibersihkan gitu, untuk melakukan maintenance dari personel yang di lapangan gitu ya. Terus kami mengirimkan data itu per 5 menit menggunakan FTP dengan interval data 1 menit, terus kita juga ngirim data real time per 5 detik lewat HTTP.
kita juga bisa akhirnya melakukan modifikasi remote on off dari jarak jauh menggunakan smart breaker. Sedikit dokumentasi, ini teman-teman waktu menginstalasi kita integrasikan ya, ini ada sensor, ada sensor ini keluar ya, ada terminalnya, terus dari logger ini kita koneksikan juga ke modem, dari MPPT juga kita coba masukkan datanya ke dalam logger. Ini dashboard monitoringnya yang dimiliki oleh instansi BIG ya. Jadi data kami kita kirim lewat FTP dan HTTP, dan di sananya mereka sudah tabulasikan ya data yang kami kirim menjadi menjadi chart-chart yang sesuai yang bisa dimanfaatkan oleh publik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini mungkin dilanjut dulu sama Mas Ruli ya, terkait paparannya. Nanti kalau misalnya ada waktu lebih ini kita bisa demokan yang Campbell-nya ya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Monik. Nanti untuk tanya mungkin bisa kita ini ya, kita sesi berikutnya ya, setelah Mas Ruli penjelasan. Siap. Oke, baik. Terima kasih Bapak Torik atas paparannya. Sangat menarik. Mungkin ada satu pertanyaan yang mau dijawab terlebih dahulu, Pak Torik. Ini saya sambil membagikan link absensi. Bapak Ibu silakan untuk dapat mengisi link absensi pada kolom chat yang tertera. Oh ya, ini ada satu pertanyaan yang mungkin sambil menunggu dari Pak Sabto ya. Mas Sabto ya, maaf Kak, mau tanya satu, untuk data logger itu bisa menarik dan menampilkan data langsung, apa harus pakai device lain? Ya, tadi untuk misalkan kita gunakan ini ya, apa namanya, seperti Pakbus Connect yang bisa langsung akses dari jarak jauh. Misalkan teman-teman nggak ada server gitu ya, nggak ada server, kita nggak mau tampilkan datanya ke dashboard monitoring dan segala macam, bisa. Jadi kita tinggal remote akses, kita bisa download dan menampilkan data juga dari si real time datanya maupun data yang itu di bawaannya login, itu nanti kita bisa cek secara jarak jauh. Yang penting kita ini aja sudah subscribe layanan dari si Pakbus Connect, ataupun nanti misalkan mau menggunakan metode lain seperti VPN maupun layanan dari pihak lain seperti InConnect. Itu sangat-sangat fleksibel ya, mulai tadi direct monitor langsung, mau aktif si logger ngirim ke server, atau hanya sebagai statik di sana gitu di lapangan, deploy terus nanti kita ambil lagi setelah beberapa periode gitu ya. Oke, Bapak Toriko, terima kasih atas jawabannya. Mungkin jawaban dari pertanyaan selanjutnya akan dijawab by chat ya, Pak Nah, Toriko. siap, baik. Dilanjutkan dengan Mas Materi Lida. selanjutnya akan oleh Bapak Ruli Murdika mengenai P4D. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, oke. Terima kasih Bu Monik untuk waktunya. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, itu mengenai kolaborasi antara Campbell Scientific dengan Trimble 4D untuk kebutuhan monitoring. Oke, saya izin untuk share screen. Oke, jadi di awal kita coba kenalan dulu ya sama yang namanya Trimble 4D Control. Oke, Trimble 4D Control itu adalah software monitoring solution milik Trimble yang menyajikan dan mengintegrasikan data-data monitoring dari berbagai sensor. Jadi sensornya apa saja? Sensornya bisa dari geospatial sensor, geotechnical sensor, dan tentunya juga dari environmental sensor. Oke, pada slide ini kita bisa lihat alur dari Trimble 4D Control ya. Jadi Trimble 4D Control itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama Trimble 4D Control Server. Yang kedua itu adalah Trimble 4D Control Web. Lalu yang ketiga itu database-nya sendiri. Nah, untuk database-nya itu bisa
local base atau cloud base juga. Oke, berbicara tentang database, di sini terbagi menjadi dua, ada technical database dan monitoring database. Untuk technical database itu berkaitan dengan data-data yang berasal dari T4D control server. Jadi data-data konfigurasi di T4D control server tersimpan di technical database. Lalu berikutnya ada monitoring database, data-datanya berasal dari T4D control server atau sebagian juga bisa dari external database ketika kita punya mungkin database atau manual input dari sensor-sensor eksternal, kita bisa masukkan, nantinya dia bisa gabung bareng di monitor database. Nah, ketika datanya sudah terkumpul, database sudah lengkap, kita lanjutkan ke T4D Control Web untuk keperluan visualisasi, analisis, reporting, alarming, dan seterusnya. Oke. Lanjut, ini adalah overview untuk T4D Control Server. Jadi yang kita bisa lakukan di T4D Control Server itu ada 3 hal penting juga. Yang pertama itu adalah konfigurasi, yang kedua adalah akuisisi, yang ketiga adalah proses. Nah, konfigurasi, akuisisi, dan proses dari apa? Dari data-data sensor-sensor yang diintegrasikan dan hubungan ke T4D. Contohnya misalkan untuk geospatial sensor itu bisa berupa data dari total station, robotic total station, atau dari GNSS. Untuk geotechnical sensor itu bisa data dari inclinometer, piezometer, field sensor, dan sebagainya. Dan untuk environmental sensor bisa dari water level dan mungkin dari automatic weather station ya, atau AWS. Nah, itu semua tersimpan dalam database, technical database-nya Trimble 4D. Oke, lanjut berikutnya overview dari Trimble 4D Web. Jadi ketika data sudah sampai di T4D Web, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama visualisasi, bisa berupa map dan custom view, lalu kita bisa analisis juga dalam bentuk chart untuk memudahkan pembacaan sebuah data ya, karena kalau kita baca ya dalam bentuk tabel atau kumpulan data disk itu kan agak sulit ya. Dengan chart akan memudahkan kita untuk mencerna atau memahami sebuah kumpulan data. Yang ketiga, alarming, kita bisa setting nilai threshold di level tertentu untuk men-trigger sebuah notifikasi ya. Contohnya kita bisa setting misalkan threshold untuk water depth atau water level di level itu misalkan 10 meter. Nah, ketika mencapai level itu, otomatis Trimble 4D akan mengirimkan notifikasi ke user-user yang sudah ditentukan. Gitu. Nah, terakhir ada reporting. Nah, T4D Control Web ini bisa melakukan automatic report, yaitu bisa report jam, harian, report mingguan, bahkan bisa report bulanan. Jadi bisa otomatis dikirim secara otomatis data-data monitoring sudah terkumpul, diteruskan ke masing-masing user. Gitu. Oke. Berikutnya ini adalah alur atau gimana sih ceritanya kolaborasi yang apik ini antara Campbell dan T4D. Jadi terdiri dari 4 komponen utama juga. Ini ada sensor, ada data loggernya dari Campbell, lalu ada T4D Control Server yang terakhir ditampilkan di T4D Control Web. Untuk sensornya ini, oke, saya coba menggunakan laser pointer. Untuk sensornya ini bisa berupa automatic weather station, bisa load cell, bisa crack meter, tilt meter, piezometer, inclinometer, water level. Nah, dari semua sensor ini dengan nano-nano ya, ada yang bentuknya analog, ada yang digital, ya kan, bisa atau bisa diterima bisa di-capture oleh data logger Campbell. Lalu diteruskan ke Trimble 4D Control Server dengan protokol FTP. FTP itu adalah singkatan dari File Transfer Protocol. Sederhananya FTP itu berfungsi untuk mengirimkan sebuah data dalam bentuk file. Kelebihan FTP itu adalah dia mampu memindahkan atau mengirimkan file dalam ukuran yang besar. Jadi jangan khawatir ketika kita punya data yang besar, kita bisa kirimkan melalui protokol FTP ini. Oke. Nah, data itu nanti akan terkumpul di sebuah direktori yang ditentukan, di sebuah FTP server ya. Jadi FTP itu terbagi menjadi 2 ya, ada FTP client dan FTP server. Untuk FTP client sendiri itu
pada posisi si kabel data logger ya, dia sebagai FTP client. Lalu untuk FTP servernya dia pada sisi Trimble 4D control server. Jadi data-data monitoring itu terkumpul pada sebuah directory. Nanti si T4D control server bisa memanggil file tersebut untuk diterjemahkan, gitu ya. Lalu selanjutnya dikirim database itu dikirim ke Trimble 4D Control Web untuk divisualisasikan, dianalisis dan di reporting termasuk di alarming juga. Oke, selanjutnya saya izin untuk menampilkan live demo ya. Ya, kami PT Hidronav Tandika Tama memiliki beberapa demo monitoring system yang udah kita install. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari Trimble 4D Control Server ya. Bisa dilihat di sini pada sisi kiri ini ada modul-modulnya. Ini yang awal ada modul data logger dari Automatic Weather Station. Yang berikutnya ada data logger dari water level. Jadi file FTP yang sudah sampai di FTP server ini dipanggil ya. Dia kan sampai di sebuah directory lalu dipanggil file tersebut ke ini modul data logger ini. Lalu diterjemahkan nantinya ke dalam sebuah data-data ya, data-data tergantung dari jenis-jenis sensornya. Oke, kita ambil contoh misalkan yang water level ya, ini sudah terlihat datanya. Oke, ini hasil pembacaan real time saat ini di level 9 meter, poin 92. Oke. Nah, di bawahnya juga ini ada beberapa modul-modul lain ya. Ini ada yang dari GNSS, ada juga modul-modul yang dari Robotic Total Station ya. Ini juga sedang real time juga melakukan monitoring. Jadi yang saya mau sampaikan di sini Trimble 4D Control Server ini mampu menampilkan dari berbagai macam sensor ya dengan satu platform tanpa harus menginstal lagi aplikasi lainnya yang bisa menampilkan ini ya data-data dari instrumen lainnya. Jadi cukup insert modul aja, udah selesai. Kita bisa kumpulin semua ini data-data dari berbagai jenis sensor gitu. Oke, ini T4D Control Server. Lalu lanjut seperti apa ya data yang udah dikumpulin ini kita mau visualisasikan, dianalisis jadi seperti apa. Nah itu kita bisa lihat di Trimble 4D Control Web ya sesuai dengan namanya Trimble 4D Control Web. Itu dia berbasis web, jadi bisa dibuka melalui browser seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, dan lain-lain ya. Jadi kita bisa buka di sana. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari Trimble 4D Control Web ya. Jadi gimana cara aksesnya? Cukup kita ketikkan seperti ini localhost garis miring T4D Web atau kita bisa inputkan IP dari PC server tersebut /T4D Web atau juga bisa dari namanya PCID/T4D Web. Jadi bisa dengan cara itu kita masuk ke tampilan atau ke dashboardnya Trimble 4D Web. Ini adalah tampilan awalnya atau tampilan home-nya. Ya, coba saya sebutkan ini ada sensor, ada data entry, ada sensor group, ada map, webcam. Nah, webcam jadi nggak cuma geospatial sensor atau geotechnical, terus ke environmental sensor, tapi webcam pun juga bisa kita masukkan ya ke dalam dashboard Trimble 4D ini. Lalu di sini ada custom view, ada chart, scatter plot, analysis, composite view, visual inspection, ada vibration event juga. Ini bisa berasal dari sebuah accelerometer atau dari vibration sensor. Lalu ada rail monitoring, ada menu alarm, ada log, sistem status, report, account, dan project. Yang nggak semuanya saya akan jelaskan, cuman yang berkenaan karena sesuai dengan tema hari ini ya, lebih ke integrasi atau kolaborasi ke environmental sensor ya. Oke. Saya coba mau tampilkan untuk
data yang tadi sudah sampai di ini ya di Pivot Server seperti apa sih? Contohnya kita ambil data dari water level ya. Oke. Nah ini ya datanya seperti ini. Data 7 hari terakhir. Yang terakhir hari ini di jam 15.32 ya. Oke, 15.52. Jadi datanya seperti ini, kita bisa zoom in juga kalau kita mau tahu detailnya seperti apa. Lalu kita bisa bikin rank-nya juga ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan threshold yang diperlukan. Di sini kebetulan kita pakai di 3 zona ya, atau 3 status. Status oke diwakili warna hijau, lalu warna kuning ini untuk attention, yang merah untuk status alarm. Gitu. Lalu untuk penyajian datanya itu kita bisa atur ya, ini bisa 7 hari terakhir atau 1 bulan terakhir, bahkan 1 tahun terakhir pun kita bisa tampilkan datanya. Tinggal kita atur aja ini di adjust date range-nya seperti itu. Jadi ada 2 metode, rolling window dan fixed date range. Perbedaannya adalah rolling window kita bisa pilih berapa hari terakhir atau berapa jam terakhir. Itu kalau fixed date range kita bisa tentukan start date dan end date-nya seperti apa. Oke, ini adalah contohnya ya, data analisis dari water level. Lalu juga ada ini Windrose ya untuk menampilkan data analisis dari wind direction dan wind speed ini. Kita bisa scroll ini, kita bisa lihat kecenderungannya dari day by day seperti apa, ke arah mana dan kecepatannya berapa. Oke, lanjut kita juga bisa menampilkan composite view nih, ada menu composite view. Jadi composite view itu adalah fitur untuk menampilkan beberapa analisis ya atau beberapa tampilan dalam satu layar gitu. Ini cocok ketika kita memiliki satu dedicated layar ya yang difungsikan untuk memonitor secara real time gitu ya. Biasanya terpasang di sebuah monitoring room ya. Sebagai contoh kita punya di composite view ini ada 4 pane ya, terdiri dari 4 pane. Kita coba highlight yang paling besar tuh data water levelnya, lalu ada data crack meter juga ini yang kita sandingkan. Lalu di sini ada tampilan dari webcam. Kebetulan kita juga punya simulasi robotik total session yang terpasang di kantor kami. Dia sedang menembak prisma-prisma ya secara real time. Lalu di sini ada analisis Windrose juga. Oke, nah ini selanjutnya kita juga Triple 4D juga memiliki custom view. Custom view itu jadi bisa menambahkan ya. Nah seperti ini contohnya ya. Jadi custom view kebetulan contohnya itu ada terpasang di sebuah ini stationnya Robotic Total Station. Jadi nggak cuma hanya tampilan live aja, kita bisa sematkan atau insert ininya sensor-sensor yang tercapture pada layar ini. Contohnya ini ya kita masukkan kita pin sensor Robotic Total Station ya. Kita bisa lihat juga nih bacaan parameter-parameternya saat ini terbaca. Lalu contoh berikutnya di sini kita ada punya prisma, juga terlihat ya parameternya seperti apa. Dan kebetulan di sini juga ada disimulasikan ya, ada crack meter dan temperatur sensor juga yang terpasang pada station ini. Dan custom view ini tidak hanya video ya, kita juga misalkan kita punya foto, kita bisa tampilkan ya. Nah ini contohnya ini terpasang di rooftop kantor kami, ada automatic weather station. Kita bisa tampilkan datanya juga. Ini bisa dipin permanen, bisa juga kita hide sih. Ini tinggal double klik. Nah ini bisa hilang. Sorry. Seperti ini. Atau mau dipermanenkan juga bisa. Nah ini kan untuk sebenarnya fungsinya adalah untuk membantu kita menganalisis ya, untuk memonitor seperti apa
data-data yang kita monitor. Lalu selanjutnya ada menu untuk reporting. Jadi tadi sempat disebutkan kalau T4D itu mampu membuat report otomatis. Nah, di sini kita bisa setting ya. Termasuk kita bisa custom untuk logonya juga. Jadi ketika kita logo, misalkan kita masukkan logo instansi tertentu atau dari perusahaan kita bisa masukkan di sini, nantinya akan muncul di header dari automatic report tersebut. Untuk contoh, coba kita bikin sebuah daily report ya, atau kita edit. Kebetulan saya sudah siapkan draftnya. Nah, ini daily report, terus dikirimnya setiap jam 8 pagi, lalu penerimanya siapa saja. Ini kebetulan udah kita coba tentukan salah satu penerimanya siapa. Dan untuk kontennya apa yang mau dimasukkan, kita bisa pilih. Kita ambil contoh, mungkin data dari water level dan dari ini ya, dari AWS ini. Lalu kita save, lalu kita preview. Oke, dia akan tunggu karena untuk data water level tadi kita setting analisisnya 7 hari ya, jadi mungkin agak butuh waktu. Oke, sambil menunggu saya sudah siapin juga sih tadi contoh reportnya. Sebentar, seperti belum terdownload yang contoh yang saya siapkan. Jadi, oke, kita tunggu dulu ya. Oke, sembari menunggu, saya coba jelaskan juga di menu monitoring ini ada alarm ya. Ini alarm ini berfungsi ketika kita mempunyai suatu nilai threshold tertentu. Ketika nilai tercapai, maka dia akan mengirimkan notifikasi ke penerima-penerima yang sudah ditentukan. Itu via email ya nanti notifikasinya. Loading, mau ditunggu dulu. Ini cukup besar ya, sekitar 25 mega ini datanya. Oke, ini adalah tampilan dari menu alarm ya. Oke. Bagi contoh kita simulasikan untuk alarm dari sensor water level. Oke, dengan evaluasi frekuensinya di setiap 10 menit dia akan melakukan evaluasi, tapi kalau memang dirasa butuh lebih sedikit, dekat, kita bisa evaluasi mungkin lebih dikit lagi, 1 menit atau ya paling kecil itu ya 1 menit. Lalu kita bisa masukkan kondisi-kondisinya. Untuk water level itu data type-nya dia termasuk dalam kategori length. Lalu sensor kita bisa pilih sensor apa yang termasuk dalam length itu. Misalkan sungai water level ini ya. Lalu yang terpenting adalah kita inputkan dulu ini masing-masing levelnya. Ada attention, ada warning, ada alarm. Jadi di berapa. Untuk attention diisi, contohnya di 4 meter, lalu untuk warning di 9 meter, untuk alarm di 11 meter. Lalu pilih dan selanjutnya kita pilih dulu resipiennya mau dikirim ke siapa. Oke, kita pilih ke salah satu user yang sudah terdaftar. Dan jika sudah, kita tinggal enable aja alarmnya. Nanti ketika level itu tercapai, dia akan otomatis kirim notifikasi ke email-email tersebut. Oke, tadi saya lihat udah terunduh ya ininya reportnya. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Ini contoh daily reportnya. Dari 4D, tampilan awal ada tampilan dari chart atau grafiknya.
Ini dari data AWS, ada data pressure, ada data humidity, solar radiation, ada wind speed, dan wind direction. Lalu ada ini data khusus untuk water level. Berikutnya juga ada, ya, ini ada keterangan dari masing-masing sensornya ya. Termasuk juga bacaan dalam bentuk format tabel juga ada disertakan di sini. Nah ini sebenarnya bisa kita custom kalau memang kita perlu hanya chart aja, jadi kita pilih hanya chart atau grafik saja untuk direportkan. Tapi kalau memang butuhnya lengkap ya seperti ini, ini bisa sampai 571 halaman. Seperti itu. Oke, yang terakhir saya mau menampilkan ini ya, untuk visualisasi bisa dalam bentuk map juga seperti ini. Ini adalah tampilan terrain view map-nya Trimble 4D. Dia bawaannya menggunakan OpenStreetMap. Kantor kami sih kurang lebih di sini ya lokasinya. Ini sensor-sensor yang sudah terpasang. Ini ada ikon-ikonnya. Kita bisa tampilkan juga nama-namanya. Ada prisma, ada water level, ada crack meter, ada field meter, ada GNSS juga yang terpasang di rooftop di kantor kami dan sebagainya. Ini ada banyak sensor, ada RTS juga gitu ya. Lalu kita juga bisa memberikan background ya, ini ya, bisa dari TIFF file atau dari JPEG yang kita kasih koordinat. Nah seperti ini kita ada contohnya, kita bisa masukkan juga untuk mempercantik atau membantu kita ya untuk melihat ini lokasi dari terrain view-nya. Nah, di sini untuk ada menu displacement ya. Jadi untuk sensor-sensor seperti special sensor seperti RTS atau GNSS kita bisa lihat ya deformasi atau arah vektornya bisa kelihatan. Kalau kita dekatkan, nah, nanti terlihat ini parameternya. Di sini ada pergerakan DH itu displacement height atau elevasi. Untuk D2D untuk displacement horizontal yang terdiri dari displacement easting dan displacement northing. Gitu. Jadi lengkap ya, satu software bisa nano-nano ini sensornya, ada geospasial, geotechnical, enviro sensor. Oke, untuk live demonya sih cukup seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Monik jika ada pertanyaan, kita tunggu ya, kita biar bisa segera dijawab. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ruli. Ya. Baik. Ini ada satu pertanyaan di kolom Q&A yang mungkin bisa dijawab terlebih dahulu mungkin ya. Sambil mempersiapkan untuk sesi quiz. Dan apabila kemudian masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau ingin ada sesi tersendiri mengenai monitoring baik itu Campbell maupun T4D-nya, bisa menghubungi kami secara langsung Bapak Ibu. Oke. Bisa saya bacakan atau langsung saja Bapak Ruli? Oke, mungkin untuk pertanyaan dari ini ya, Bapak Aldizair ya. Ini pertanyaannya adalah komunikasi antara data logger dan T4D tersedia dalam protokol apa saja. Kemudian tipe data yang kompatibel untuk dikirim ke T4D apakah? Terima kasih. Oke, yang pertama untuk komunikasi dari data logger ke T4D itu macam-macamnya. Yang pertama ada tadi yang dijelaskan, salah satunya ada FTP. Berikutnya ada API, ada juga TCP/IP. TCP/IP bisa bolak-balik, bisa dia sebagai server, bisa juga T4D sebagai klien. Lalu bisa juga melalui serial, terus bisa juga melalui USB, dan bisa juga melalui VPN ya. Kita juga tim kami sedang mendevelop juga dengan VPN juga bisa. Jadi sensor-sensor robotic total station, GNSS itu bisa terhubung bareng dalam sebuah ini ya, VPN ya, protokol VPN gitu. Lalu kemudian tipe data apa saja kompatibel untuk kirim ke T4D. Tadi salah satu yang kita coba itu CSV ya, yang trial kita dari water level dan dari automatic weather station. Tipe data lainnya itu ada ada TXT, ada DAT, dan untuk geospatial sensor kita bisa dari SLS juga kita bisa inputkan sebagai manual input. Seperti itu. Oke.
Mungkin apabila masih ada pertanyaan bisa menghubungi PT Hidronav Tama baik melalui website, Instagram maupun media sosial lainnya. Oke, mungkin bisa di stop share terlebih dahulu, Bapak Ruli, biar kita masuk ke sesi terakhir pada sore hari ini, yakni sesi kuis. Bapak Ibu bisa mengakses link kuisnya di kolom chat. Mari saya share screen. Baik, kita tunggu 1 menit lagi. Silakan untuk join terlebih dahulu. Ya, pukul 4:10 akan kita mulai. Kita bisa mulai atau masih ada yang ingin join? Silakan Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, baik, kita mulai saja sesi kuis pada sore hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:10. Ibu Nur Aini menyusul di nomor 2. Kita sudah mendapatkan top 3.
tidak ada yang bisa menyusul lagi di top 3-nya, selamat ke Bapak atau Ibu Lutfiatin Nafia di nomor 1, di nomor 2 ada Bapak Arya Pramuda, dan di nomor 3-nya ada Bapak Dava Priyambodo. Baik, jangan lupa untuk di screenshot hasilnya, nanti akan dihubungi oleh tim Hidronav mengenai alamat dan hasil dari kuis pada sore hari ini. Nanti akan dikirimkan special gift dari PT Hidronav Tandika Tama. Mungkin sebagai penutup pada sore hari ini akan ada sesi webinar selanjutnya pada minggu depan mengenai tema ngabuburit bareng Norbit. Nah, Norbit ini adalah multi beam eco sounder dari brand Norway. Mungkin lebih lanjutnya nanti bisa silahkan daftar di link yang ada pada poster. Pantengin terus IG Hidronav, mungkin akan di-up lagi kemudian link untuk mendaftar di webinar selanjutnya. Saya selaku moderator pada sore hari ini mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.